Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita untuk bisa hadir kembali di rumah Allah. Kemudian kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis yang semoga Allah berkahi ini. Kita rasanya Pak, dengan suasana kajian ilmiah, dengan suasana majlis ilmu, kita memohon dan berdoa kepada Allah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah segera angkat wabah kau. Allah lindungi kita dan keluarga kita dari wabah yang sedang menyebar. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai kajian kita pagi kini akan membahas tentang sebuah hadis yaitu wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya apa Pak? Wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita bahas kini itu tentang wasiat perpisahan Rasulullah. Itu bisa kita temukan di dalam kitab Arba'in Nawawi Pak. Dalam kitab Arba'in Nawawi atau Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Hadisnya pada nomor hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Jadi Bapak Ibu yang punya kitab Arba'in Nawawi atau hadisnya, kitab matan hadisnya, bisa nanti dicari di situ. Insyaallah kita akan bahas itu. Hadis menjelaskan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawi itu Bapak Ibu sekalian itu membahas tentang usul-usul din, tentang dasar-dasar agama. Tentang dasar-dasar agama. Dan hadis termasuk hadis yang sangat banyak mendapatkan perhatian dari para ulama, banyak dibahas oleh para ulama. Hadis terdapat pada nomor hadis berapa tadi? Hadis yang ke-28. Kita bacakan hadisnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas seketik-seketik berbentuk beberapa hari ke depan, membahas tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang bernama Abu Najih. Kunyahnya siapa? Abu Najih. Kalau nama aslinya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah. Qala
wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Nabi memberikan nasihat atau wasiat kepada kami. Apa nasihat tersebut? Ba'a bentuknya, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Wasiat tersebut membuat hati kami, pertama hati kami bergetar, Pak. Membuat hati para sahabat yang hadir ketika itu bergetar, takwi, cameh. Wa dharafat minhal uyun. Kemudian nasihat, mau'izah, wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat air mata kami mengalir. Membuat air mata kami mengalir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya masih panjang, insyaallah kita akan bahas seketik-seketik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, mau'izah. Mau'izah artinya nasihat atau wasiat. Wasiat di siko Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nasihat di siko, mau'izah di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Nasihat di dalam bahasa Arab, dalam bahasa atau yang dipahami oleh orang-orang Arab itu ada dua. Pertama, nasihat yang sifatnya motivasi, Pak. Nasihat itu sifatnya motivasi, dorongan untuk melakukan sebuah amalan. Itu nasihat. Itu yang pertama. Kemudian bentuk nasihat yang kedua berupa ancaman, kabar, takwi. Ya. Contoh yang nasihat yang berupa motivasi, dorongan itu tuh untuk mengerjakan sebuah amalan. Contoh, diberikan gitu hadis oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah amalan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bentuknya motivasi, Pak. Atau yang lainnya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian setelahnya diikuti 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, makanya seperti puasa setahun penuh. Ini mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Itu sifatnya motivasi supaya kita beramal. Ya, atau motivasi-motivasi yang lain yang dijanjikan oleh Allah atau Rasulnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan nasihat yang sifatnya motivasi. Ada juga dalam agama nasihat yang berupa ancaman, menakut-nakutin awak. Ya. Contoh akibat melakukan kesyirikan. Apa akibatnya? Ini kekal di neraka. Akibatnya memakan riba, memakan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua. Itu sebabnya, akibatnya nanti ini akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Nah, maka itu dinamakan dengan nasihat. Nah, jadi nasihat itu Bapak Ibu sekalian berupa ancaman dan juga berupa motivasi atau dorongan supaya kita beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kok ada 2 sifatnya. Yang terdapat di dalam hadis tadi, ada 2 sifat nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang pertama? Wajilat minhal qulub. Bentuk nasihat atau sifat nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajilat minhal qulub, yaitu membuat hati bergetar, Pak. Membuat hati para sahabat ketika itu bergetar. Wajilat minhal qulub, membuat hati bergetar, takwi. Ya. Kemudian sifat yang kedua, wadharafat minhal uyun. Wadharafat minhal uyun, yaitu motivasi tersebut atau nasihat tersebut, wasiat tersebut membuat air mata mengalir, menangis, Pak. Jadi itu 2 sifat. Itu menunjukkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Itu menunjukkan kalau nasihat itu sangat dalam. Nasihat itu sangat dalam. Nasihat itu meresap ke hati para sahabat.
Nasihat itu memang kanai hati para sahabat, dan memang seperti itulah hakikatnya, Pak. Seharusnya seorang mukmin ketika menerima nasihat, hendaknya hatinya takwi. Kalau itu berupa ancaman. Hendaknya air matanya balinang ketika menerima nasihat. Hadis itu menunjukkan lembutnya hati para sahabat, jemaah sekalian. Lembutnya hati para sahabat. Lunak hatinya, sehingga ketika menerima nasihat itu memang tunduk, akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sifat nasihat tadi, apa sifat pertama tadi? Sifat nasihat membuat hati takwi gemetar. Yang kedua, air mata membuat matanya berlinang. Dan ternyata seperti itulah seharusnya seorang mukmin. Seperti itulah seharusnya seorang mukmin ketika mendengar nasihat. Ketika diingatkan akan kebaikan, ketika diperingatkan akan sebuah bahaya, sebuah perbuatan, hendaknya takwi dan inyo berusaha untuk meninggalkan. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bagaimana para sahabat dan orang-orang mukmin ketika itu mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'." Kalau para sahabat, orang-orang beriman mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, apa itu, Pak? Wahyu Al-Quran. Ketika disampaikan Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mendengar, tara a'yunahum tafidhu minad dam'. Maka kalian akan melihat air mata mereka, itu para sahabat, mengalir, Pak. Mengalir air matanya. Apa penyebabnya? Karena takwi. Takwinya dengan ancaman. Takwinya tidak bisa melakukan sebuah perbuatan yang disyariatkan di dalam agama. Maka hendaknya di dalam hati kita ada perasaan demikian. Dan ternyata ini merupakan sifat orang-orang beriman, bukan hanya kalangan para sahabat. Semua orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, seharusnya ini memiliki sifat takwi dengan nasihat-nasihat yang disampaikan. Merasa camehnya ketika melanggar sebuah syariat. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disampaikan kepadanya, diingatkan inya tentang Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, takwi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman, ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan seperti inilah seharusnya orang-orang mukmin. Ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan wasiat, mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau dapat takwi ada rasa ikut orang. Nah, kebanyakan kaum muslimin ketika diberikan wasiat, ketika diberikan nasihat, banyak mereka yang menolak. Ya, yang menolak. Ketika diberikan nasihat berupa kadang kajian dibuka, ini kecilnya apa? Kareh bana kajiannya. Disampaikan nasihat, ya bertakwalah kepada Allah. Inyo menolak dengan terang-terangan. Ya, bahkan inyo melecehkan nasihat itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang buruk, Pak. Orang yang buruk ketika inyo diberikan nasihat, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ittaqillah idza qala ar-rajulu li akhihi ittaqillah. Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya bertakwalah kepada Allah, orang yang menolak syariat tadi, orang yang menolak nasihat tadi, ini mengatakan alaika binafsik, urihalah diri seorang. Ketika diberikan nasihat bertakwalah kepada Allah, aneh kecilnya urihalah diri awak seorang, orang jangan diurih.
Itu adalah perkataan orang yang paling buruk, Pak. Kalau kita diberikan nasihat mendongkol ke cewek, melawan awak, maka takutlah Bapak Ibu sekalian dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak masuk nasihat itu ke dalam diri awak oleh. Allah lah mengunci, kunci hati awak. Khatamallahu ala qulubihim. Allah lah mengunci hati awak. Maka sifat nasihat itu jemaah sekalian. Nasihat itu harus kok dapat meresap di awak. Kalau ada rasa di dalam diri awak melanggar terhadap syariat, apa yang disampaikan tu ternyata pernah melanggar, maka hendaknya awak takut, Pak. Takut awak dan bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dulu untuk tahapan pertama. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan untuk beberapa hari ke depan. Kita telah minta izin kepada bagian dakwah Ustaz Firman dan antaranya untuk beberapa hari ke depan kita akan membahas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru mukaddimah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan hati kita hati yang lembut, Pak, bisa menerima nasihat agama. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.